Kembali di Apa Kabar Indonesia Ya. Pagi, kita akan memperbincangkan terkait dengan fenomena sound horeg di Jawa Timur. Yang saat ini Gubernur sudah menandatangani surat Aturan. edaran untuk mengatur ini sound horeg. Tapi kita akan Melihat dengarkan dulu dulu ya. bagaimana paket terkait fenomena sound horeg yang kemarin sudah mulai diatur di Iya. wilayah timur. Sesaat lagi kita lihat dulu paket pengantar berikut ini. Musik dengan suara keras hingga menggelegar atau biasa dikenal dengan sebutan sound horeg terus menuai pro kontra. Kemunculan sound horeg yang awalnya sebagai hiburan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seiring waktu menimbulkan permasalahan. Sound horeg memang memberi ruang hiburan bagi masyarakat, namun juga memunculkan konflik sosial. Tidak jarang warga terganggu dengan suara keras sound horeg, apalagi tak jarang digelar hingga larut malam. Kebisingan musik sound horeg menimbulkan gangguan serius. Tak sedikit insiden suara bass ekstrim dari sound horeg membuat rumah bergetar, genteng hancur, hingga kaca pecah. Fenomena battle sound horeg sebagai adu kekuatan sound system tidak hanya di daratan, namun juga merambah ke wilayah perairan. Belum lama ini, sejumlah perahu membawa peralatan sound system dengan speaker berukuran besar dan daya tinggi di pesisir Laut Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi sorotan karena dinilai mengganggu ekosistem laut. Suara yang dihasilkan diduga mencapai tingkat kebisingan 135 desibel, melebihi batas aman untuk manusia dan satwa laut. Tak berhenti sampai di situ, kegiatan sound horeg menimbulkan korban jiwa. Diduga tak kuat dengan suara keras sound horeg, seorang penonton jatuh pingsan, yang kemudian berujung korban meninggal dunia. Persoalan sound horeg bukan sekedar masalah suka atau tidak suka. Ini adalah soal bagaimana pemerintah hadir untuk mengatur agar hak atas hiburan dan hak atas ketenangan bisa berjalan seimbang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan perbincangkan bagaimana kemudian aturan sound horeg ini yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur. Apakah ini akan memberikan ketertiban, akan memberikan juga rasa aman, tapi apakah juga ada rasa keadilan bagi para pengusaha sound horeg nih. Nah, kita sudah bergabung dengan sejumlah narasumber kita yang ada di Zoom dan juga ada di studio. Di studio kita ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak Devi. Gimana Mbak? Suka dengar musik gak? Oh pasti dong, musik itu kan Kenceng bagian dari... nih dengarnya? Harus kenceng biar seru, iya kan? Itu juga nih, kan banyak juga yang suka musik itu, harus yang kenceng. slow juga ada, tapi ada juga yang demen yang kenceng suaranya begitu ya. Tapi kita juga akan menyapa dulu ya. Dengan sambungan Zoom sudah ada Muzahidin selaku pengusaha sound horeg atau biasa dipanggil Mas Bre. Selamat pagi Mas Bre. Selamat pagi. Ya. Baik. Kami juga akan terhubung dengan Emil Dardak selaku Wakil Gubernur dari Jawa Timur. Selamat pagi Pak Emil. Pagi. Iya. Ya. Pak Emil dulu kita tanya nih. Betul sekali. Bagaimana sih aturan yang sudah ditandatangani oleh Pemprov Jawa Timur ini? Mengatur apa saja Pak Emil? Ini sebenarnya surat edaran dan yang menandatangani ini Forkopimda. Nah, terutamanya Bu Gubernur, Pak Kapolda, dan Pak Pangdam. Jadi surat edaran ini merajut ya peraturan-peraturan yang sudah ada ke dalam sebuah surat edaran sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat maupun juga seluruh pihak terkait untuk memahami aturan yang sudah ada dari sananya dalam kaitan dengan kegiatan yang menggunakan pengeras suara. Gitu. Baik. Oke, kita ingin tahu poin-poin apa saja sih yang diatur Pak Emil, apakah terkait dengan batas suara, kemudian mungkin acara-acara apa saja yang diperbolehkan, boleh dijelaskan sedikit Pak Emil? Iya, jadi ada terminologi yang menarik yang ditempatkan di sana, yaitu apakah sound system atau pengeras suara ini digunakan statis atau digunakan sebagai bagian dari sebuah karnaval atau pawai. Karena kalau statis tentunya
itu adalah satu eh, penggunaan yang sangat berbeda ya tadi dengan kalau dia jadi bagian dari pawai. Kalau dia jadi bagian dari pawai, maka penggunaan kendaraannya ini sendiri juga menjadi sangat penting. Sehingga harus ada kepatuhan terhadap aturan-aturan mengenai penggunaan kendaraan di jalan. Nah, ini batasannya kontekstual ya dengan itu gitu. Kontekstual. Nah, kalau Oke. misalnya kita bicara mengenai pawai atau penggunaan atau sekarang kan terminologi yang menarik adalah karnaval. Karnaval itu kan pawai. Apalagi ini bulan Agustusan gitu. Nah, kan tergantung juga rute yang dilewati. Kalau misalnya itu rute yang tergolong jalan pemukiman ya tentu berbeda persyaratan batasan desibel yang diterapkan. Jadi itu batasan desibel yang disesuaikan dengan lokasi, dengan rute, tapi ada rute-rute yang jelas-jelas zona merah yang tidak boleh. Misalnya fasilitas kesehatan, tempat peribadatan, ya itu yang kemudian tidak diperkenankan lah untuk kemudian ada penggunaan pengeras suara yang mengganggu gitu. Baik, Pak Emil, kami juga penasaran Pak, dengan terkait aturan yang diterbitkan ini apakah merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur begitu ya, untuk kemudian masih berupaya menggandeng seluruh pengusaha sound horeg, mengingat ini juga bisa dibilang kebudayaan lokal ya di sana ya, Pak Emil? Ya, intinya kan kita mengapresiasi niat baik dari seluruh pihak ya, ingin Oke, menyuguhkan hiburan kepada masyarakat. Nah, tugas dari pemerintah itu kan adalah menjaga harmoni tadi. Ada ya. ketentraman, ketertiban yang harus dijaga, bahkan kesehatan. Nah, ini juga penting karena mulai muncul generalisasi. Mohon maaf kalau saya boleh bercerita bahwa video di awal yang ditampilkan sebelum pada tayangan ini kan menampilkan sesuatu mengenai sound horror ya. Ini video yang lagi ongoing juga ini ya. Eh, Ya. Kemudian yang menjadi kesan yang muncul kan adalah salah satunya dampak negatif yang timbul. Ada yang ditunjukkan bagaimana video itu sound system pengeras suara itu kemudian pada saat diangkut merusak fasilitas umum supaya bisa lewat ya. Nah, hal-hal seperti ini kan tentunya belum tentu terjadi di seluruh penggunaan pengeras suara. Nah, inilah sebabnya kemudian dengan adanya aturan ini, penegakan dari batasan-batasan tersebut menjadi lebih handal. Sehingga kita bisa memberikan sebuah pegangan bagi masyarakat dan bagi pelaku usaha yang ya mereka ingin mencari rezeki yang baik lah sebenarnya begitu. Jadi ini bertujuan, kalau ditanya tujuannya apa melindungi ya intinya melindungi masyarakat. Masyarakat itu ada pada sederhananya ya ada masyarakat. Kalau kita bagi menjadi tiga, masyarakat ini ada Oke. masyarakat yang memang secara langsung menginginkan dan mengkonsumsi dalam konteks ini menjadi bagian dari audiens langsung dan audiens yang secara personal berkeinginan untuk mendengarkan eh, penggunaan acara dengan pengeras suara. Yang berikutnya ada masyarakat yang memang terdampak. Jadi tidak mengatakan ingin, tapi mau gimana dia rumahnya di situ, atau dia kantor di situ, atau dia beribadah di situ. Nah ini kan semuanya harus diperhatikan. Dan berikutnya tentu para pelaku usaha sendiri yang memang mereka adalah pihak-pihak yang juga punya keinginan yang sebenarnya dasarnya baik. Baik. Pak Emil di sini juga sudah bergabung pelaku usahanya ada Mas Muzahidin atau Mas Bre ya. Ya, Kita betul minta sekali. tanggapannya terkait dengan surat edaran yang akan diberlakukan oleh Pemprov Jatim. Mas Bre, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda sudah mengetahui juga isi aturan-aturan itu dan siap untuk melaksanakan? Ya, kemarin kita juga baca dari teman-teman untuk surat edarannya, ya kita siap. Jadi kita siap juga mengikuti aturan yang berlaku di beberapa wilayah di wilayah-wilayah tertentu. Jadi kita terus mengikuti semua yang ditetapkan. Artinya pelaksanaannya Mas juga Bre kita termasuk menyesuaikan batas suaranya dengan ya? lingkungan, menyesuaikan sebenarnya. Gimana? Ya, Pak Termasuk Bres, salah satu poin yang diatur oleh Pemprov adalah batasan suara. Mengingat sound horeg ini kuncinya, marwahnya mungkin ada di suara, kualitas suara yang kencang, makanya kerasnya suara. bergetar kan? Seperti apa kemudian sound horeg
ataupun Mas Bre melihat aturan ini? Iya, kita juga tetap harus mengikuti aturan yang berlaku aja. Jadi kita volumenya juga kita atur, penataannya jumlahnya juga kita atur sesuai dengan yang diizinkan di wilayah setempat. Jadi nggak seperti dulu lah intinya. Oke, tidak seperti dulu lagi. Tapi selama ini memang seberapa besar sih suara dari sound horeg itu, Mas Bre? Karena beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian yang seorang warga meninggal dunia saat mengikuti karnaval dan di situ mendengarkan sound horeg. Lama ini ya sesuai permintaan aja, sesuai permintaan bagi penyewanya. Ya, Oke, biasanya ada yang minta sampai berapa besar? ya rata-rata 12 sub, 15 sub gitu kalau dipakai truk. Itu berapa desibel, Mas Bre? Kalau dihitung desibel itu relatif ya. Kalau desibel itu ngitungnya dari berapa meter dari suaranya itu kita juga belum paham kalau itu. Kalau diukurnya secara jauh ya kan pasti enggak sampai 120, enggak sampai. Oke, baik. Mungkin kita ke Mbak Devi ya. Mbak Devi melihat fenomena sound horeg ini yang akhirnya membuat sebelumnya ada MUI yang mengeluarkan fatwa haram jika memang itu dampaknya tidak baik. Kemudian berikut Pemprov Jatim sudah mengeluarkan surat edaran secara resmi. Tanggapan Anda? Ya, musik keras dan pawai itu bukan hanya milik Indonesia. Negara-negara maju bahkan lebih dahulu melakukan hal itu. Bagaimana kompetisi audio yang keras itu juga dilakukan di Inggris, di Amerika, di Karibia dan di mana-mana. Dan itu menjadi satu festival budaya sendiri gitu ya. Artinya apa yang sekarang dilakukan menurut saya sudah sangat baik karena artinya sudah ada jalan tengah. Yang kurang pas itu kan kalau melarang tanpa memahami ataupun membiarkan tanpa mengatur. Ini kan sekarang justru kita berada di jalan tengah yang bijaksana dan bijaksini. Satu, kebebasannya diperoleh karena artinya tetap boleh kok, bukannya nggak boleh gitu ya. Tapi kemudian keteraturan juga dijaga. Artinya tempatnya dipilihkan, jamnya juga disesuaikan, sehingga masyarakat yang juga punya hak untuk memperoleh ketenangan bisa jalan terus, masyarakat yang mencari hiburan juga bisa gas. Nah kan ini yang menjadi satu hal yang menurut hemat saya menjadi satu peluang yang baik secara ekonomi tidak terganggu. Masyarakat yang mohon maaf ini kan menjadi bagian dari hiburan sederhana yang bisa diperoleh oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Artinya kita jangan cerabut kebahagiaan itu, tapi juga ada masyarakat yang memang membutuhkan ketenangan. Nah, aturan-aturan yang ada ini menjadi satu hal yang serius diperhatikan juga karena toh saya yakin tidak ada satupun niat pemerintah daerah untuk kemudian menutup keran-keran ekonomi. Ini kan menjadi satu peluang sendiri gitu ya. Dan ini kalau misalnya dikelola serius, ini bisa menjadi wisata internasional juga karena kan ini juga melibatkan kreativitas baru dengan model yang baru yang berbeda dari negara-negara lain. Ya, menurut Mbak Devi ini sebenarnya kalau sudah melihat beberapa waktu terakhir mengenai fenomena sound horeg ini, Anda melihat dampak negatifnya minim atau seperti apa? Begini, dampak negatifnya kalau tidak ada kontrol. Ini kan ibarat api ya. Api kalau tidak dikelola bisa membakar, tapi kalau dikelola bisa menghangatkan. Nah, artinya bagaimana yang juga menarik adalah ketika dalam pelaksanaannya itu kemudian mulai mendobrak norma yang ada, mohon maaf, penggunaan alkohol misalnya, lalu mohon maaf aksi-aksi berdansa yang mungkin tidak sesuai dengan budaya kita, pakaiannya mungkin relatif minim atau hal-hal lain dan sebagainya. Ditambah tadi secara teknologi, ini kemudian berpotensi bahkan yang kita sudah lihat sendiri, artinya ini bukan sebuah mitos atau gosip, bahwa memang ada orang yang kemudian rumahnya menjadi terlalu bergetar karena kemudian ada yang runtuh dan sebagainya, tentu saja ini kan tidak kita inginkan. Tapi kalau itu ditempatkan di satu daerah yang silahkan bebas gitu ya, dan artinya
pemerintah juga sudah menghitung antara jarak dan sebagainya aman, nah itu tentu tetap bisa beroperasi kan. Oke. Kita mau ke Pak Emil juga, bagaimana kemudian Pak Emil mendapatkan tanggapan yang respon cukup positif ya, bagaimana melihat, tapi dari Pemprov sendiri bagaimana kemudian akan menegakkan aturan ini ke depannya, begitu? Ya, sebagaimana disampaikan oleh saya panggil Mbak Devi ya, yang Ya. memang berusaha melihat dari dua perspektif tadi. Betul sekali, memang pola berpikirnya seperti itu bahwa pertama begini, banyak sekali mungkin dilandasi oleh fokus terhadap dampak-dampak yang negatif yang terjadi. Dari semua hal biasanya ada dampak negatif dan positif. Tapi tentunya yang menjadi perhatian beberapa waktu ini adalah penggunaan pengeras suara begitu. Mungkin bahasanya udah istilahnya apakah kita ingin mematikan gitu. Sebenarnya bukan mematikan tapi menjaga. Nah, mungkin pelaksanaan di lapangan memang lebih sederhana. Kalau boleh ya boleh sekalian, kalau enggak sekalian gitu. Los sekalian atau dimatiin. Jadi memang penegakan aturan di lapangan betul sekali ini menjadi penting. Tadi Mas Brewok ya menyampaikan ini diukur desibel dari sebelah mana. Betul, kalau diukurnya orang kan dengerin nggak langsung ditempel kupingnya ke speaker, apalagi speaker segede gitu. Jadi ada standarisasi sebenarnya bagaimana mengukur. Sebenarnya juga contohnya saya kemarin ada di perjalanan terus lewat hajatan. Terus di hajatan itu ada penggunaan pengeras suara yang kemudian kerasa sampai di mobil yang saya lewati juga saya di dalam kerasa gitu. Terus saya tanya sama teman saya, tim saya di mobil. Ini kategorisasinya apa? Sound system apa? Apa yang sering disamain horor atau bukan? Atau juga ya Pak. Nah kalau bukan sebenarnya yang bukan konsep dengan style horror juga ya ada keras juga ya ternyata ya gitu. Jadi sebenarnya eh, ini kita tidak ingin kemudian terkotak-kotak dan parsial dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi penggunaan pengeras suara ini bahkan kita bahas juga untuk demo misalnya. Demo baik-baik Ya. saja menggunakan pengeras suara, tapi sekarang kadang-kadang demo juga dibarengi dengan penggunaan pengeras suara yang luar biasa jumlah speakernya misalnya, dan itu juga bukan untuk membatasi aspirasi masyarakat, bukan bebas lah masyarakat boleh, tapi dalam konteks ini hati-hati kalau lewat rumah warga maksudnya jangan sampai kemudian warga juga terdampak. Jadi tidak secara parsial, kita bicara pengeras suara secara holistik semua. Jadi kadang-kadang ada yang memang misalnya model seperti Mas Bro tadi, juga saya senang Mbak Devi bicara mengenai karnaval, karena karnaval ini ada di Inggris, ada di Brazil, ada. Nah, mereka biasanya mobil itu kan dihias. Nah, dihias. Nah, saya melihat kreativitas teman-teman kan menghias mobil dengan lighting yang menarik, ya, menggunakan lighting, menggunakan coloring yang menarik, gitu ya. Nah, sehingga tinggal bagaimana kita mencari sebuah titik tengah yang pas. Kami tergolong optimis, tentu sesuatu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tidak langsung mulus di depan. Akan ada proses-prosesnya, tapi ini kami yakini, kami cukup optimis kita bisa mencari titik temu dalam pelaksanaan di lapangan yang sesuai dengan aturan, tapi masyarakat tetap terhibur. Baik, nanti kita juga ingin tanya Pak Emil, apakah nanti aturan ini akan ditegakkan dengan pengawasan dari Satpol PP misalnya, tapi kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Devi, Pak Emil, dan juga Mas Bre sebenarnya satu suara tegak lurus bahwa ini adalah suatu kebijakan yang memang sangat baik ya untuk kanan maupun kiri. Tapi yang cukup menarik, Mas Bre, saya mau ke Mas Bre, ini terkait perizinan. Apakah kemudian dari kacamata Mas Bre ini terkait perizinan tentunya nanti ke depannya akan cukup menyulitkan ketika ingin mengadakan acara sound horeg? Tapi tahan dulu ya, sebelum Mas Bre jawab, kita ke Pak Emil dulu untuk menanyakan nanti yang akan menertibkan aturan ini apakah Satpol PP akan dikerahkan? Karena Pak Emil bentar lagi mau cabut nih, ada acara sebagai Wagub. Silakan Pak Emil. Ya, nggak apa-apa sih, saya tadi sudah diskusi dengan produser kita, biar sekaligus tuntas kita spesial coba ikuti diakib ya Pak. Tapi begini, dari tadi kan sering digunakan terminologi aturan ya. Sebenarnya ini bukan aturan baru, ini adalah bagaimana edaran ini memberikan rujukan terhadap peraturan-peraturan yang memang sudah ada, peraturan perundang-undangan yang memang sudah ada. Nah ini surat edaran ini juga
apa membahas secara komprehensif kan kurang lebih 4 aspek tadi kan. Yang pertama batasan volume yang disesuaikan dengan konteks ditempatkan di mana gitu. Yang kedua tadi juga rutenya, bagaimana itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Yang ketiga juga kita bicara mengenai kendaraannya, karena kalau pawai atau karnaval kan artinya penggunaan pengeras suara ditaruhnya di kendaraan. Nah, kendaraan ini ada 2 hal. Satu, ada kendaraan yang dipakai dalam proses pengangkutan, ya, di mana ada permasalahan yang relatif juga general dihadapi di kita adalah over dimension dan overload begitu. Nah, ini eh, untuk menghindari misalnya tadi kalau terlalu tinggi numpuk pengeras suara baik sedang dinyalakan maupun tidak sedang dinyalakan kan sama. Resikonya adalah dia bisa terkena kabel. Kemudian ada juga yang kita lihat pengeras suaranya bisa jatuh dan membahayakan orang. Jadi ini tujuannya melindungi lah. Yang keempat tadi adalah kontennya. Nah, konten itu maksudnya ada yang salah nangkep juga, saya lihat postingan medsos bilang dilarang dibikin konten. Bukan, maksudnya kontennya tadi. Kalau ada misalnya tarian-tarian itu juga tolong hormati norma-norma norma kesusilaan tadi yang menjadi standar. Juga apalagi kalau udah alkohol lah itu sih udah jelas lah. Alkohol nggak perlu Baik. dibuka umum ya nggak boleh. Ini kan bukan bukan tempat yang diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Baik, mungkin langsung ke Mas Bre Mas Bre, tadi. begitu Philip ya, udah terkait perizinan biasanya ini kan cukup mempersulit begitu ya. Tanggapannya mungkin seperti apa melihatnya, Mas Bre? Ya, yang penting untuk perizinan tidak dipersulit aja ya. Jadi kalau ada acara izinnya itu juga dipermudah. Jadi biar tetap jalan. Di pemerintah Pemprov Jatim sudah memberikan edaran untuk untuk aturan-aturan. Jadi kami berharap aturannya juga di semua wilayah itu untuk lebih tidak dipersulit, terus sehingga kita juga bisa kerja, masyarakat juga bisa tetap terima. Itu aja sih. Kalau yang selama ini, apakah memang harus mengurus surat izin dulu sebelum tampil di sebuah acara, Mas Bre, atau seperti apa? Iya, panitianya atau masyarakat juga selalu mengurus ke perizinannya sampai ke kecamatan, ke Polres dan lain-lain. Masyarakat juga izin masyarakat juga, izin lingkungan. Jadi semuanya dilakukan oleh panitia. Baik. Mas Bre juga melihatnya seperti apa, Mas Bre? Dengan kemarin juga sempat ramai begitu ya terkait fatwa MUI haram. Kemudian sekarang juga sudah mulai ada aturan-aturan. Melihatnya bagaimana kemudian acara atau fenomena sound horeg sejauh ini atau hingga saat ini, apakah kemudian di sana juga masih ramai diminati oleh masyarakat? Ya, masih tetap terutama di wilayah Jawa Timur ya, karena kan dari dulu basicnya acara karnaval untuk pawai son ini kan memang di Jawa Timur. Jadi tetap untuk wilayah-wilayah tentu itu juga pas tetap rame, juga tetap ada. Ada juga tempat wilayah-wilayah tertentu juga yang mungkin dibatasi. Jadi kita menyesuaikan aja, kita mengikuti masyarakat. Jadi di mana yang mengundang, di mana yang perizinannya lengkap, di mana yang bisa dilalui ya kita bisa hadir untuk. Oke, baik. Mas Bre, cukup menarik ya kalau tadi juga saya menggarisbawahi apa penjelasan dari Mbak Devi bahwa ini kalau dikelola dengan baik bisa jadi budaya internasional loh. Ya, seperti apa kemudian melihatnya Mas Bre? Iya, memang saat ini juga banyak untuk turis. Kadang juga kemarin ada dari Rusia itu juga datang ke Malang ya, ke Malang untuk melihat acara pawai. Jadi pada dasarnya sih bisa untuk jadi wisata horeg itu bisa untuk mancanegara. Baik. Kan juga memang di luar banyak sekali ya. Di India juga ada, di Thailand, mungkin juga Brasil juga banyak acara-acara seperti ini.
Baik, baik Mas Bre, mungkin kita minta tanggapan langsung dulu ya dari Pak Emil. Ini menurut Mbak Devi tadi dan juga menurut Mas Bre, ini bisa jadi wisata, bisa jadi ajang untuk budaya internasional juga. Pak Emil, apakah Pemprov akan mengakomodir, memberikan wadah untuk para pengusaha sound horeg ini nantinya untuk dijadikan sebagai ajang wisata begitu, Pak Emil? Pertama begini, bahwa surat edaran yang diterbitkan ini mengacu ke 13 peraturan. Salah satunya, satu itu fatwa ulama, yang 12 ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dari mulai undang-undang sampai peraturan menteri, sampai peraturan daerah. Nah, ini semua tentu harus diikuti. Nah, dalam konteks tadi bahwa misalnya ada kaitan dengan wisata, ada kaitan dengan, pada intinya kan sebenarnya kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat ini memiliki beragam-ragam elemen di dalamnya. Ada juga yang mengaitkan ini dengan penggunaan kostum-kostum yang menampilkan kreativitas. Ada yang menampilkan mobil hias yang juga ada sisi kreativitasnya, baik dihias dengan hiasan lighting maupun elemen lainnya. Nah, hal-hal yang positif, nilai-nilai yang positif tentu harus terwadahi. Nah, oleh karena itu, sekarang begini, misalnya kita tidak tegas dalam menerapkan batasan. Mas Bre misalnya sudah ingin menerapkan batasan volume yang berbagai rujukan itu pas gitu ya, tidak berlebih. Tapi kan nanti kan ada saja mungkin kalau nggak diatur yang lain yang bilang, oh kalau punya saya lebih keras dari punya Mas Bre gitu. Dan kemudian kita tidak memberikan pembatasan dan penindakan, ya kasihan dong orang seperti Mas Bre yang ingin menjaga di level yang sebenarnya baik gitu. Jadi untuk volume ada batasan, kalau ingin berkompetisi, berkompetisilah dalam konteks yang lainnya gitu. Misalnya ya mungkin kualitas, ada kan dulu kalau zaman-zaman audio mobil itu kan ada dua mazhab tuh, ada SQ, ada SPL gitu. Sound quality, sound apa tuh SPL apa pressure level atau apa, saya bukan audio, tapi intinya juga memang ada beberapa, nah maksudnya ada titik batasan mengenai penerapan, jadi bukan seberapa keras dan kencengnya, tapi nanti banyak sekali dimensi lain, karena yang diperdengarkan kan juga adalah alunan-alunan musik dan juga ada elemen macam-macam, jadi nggak cuman low-nya aja yang digenjot sampai ke tingkat tertentu begitu. Nah ini yang kita lihat, jadi saya belum bisa berkomentar lebih jauh, tapi realitanya ini adalah kegiatan masyarakat. Nah, tapi itu tadi, kita tidak mau justru terjadi friksi di tengah masyarakat antara yang menggemari dan yang terdampak. Nah, sudah saatnya gitu ya, istilahnya supaya ini lebih ditengahi lagi dengan mempertegas eksistensi peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, edaran ini menjadi basis, tadi saya lihat sebelum break kan, bagaimana Satpol PP ya dengan adanya edaran ini makin kuat landasan bagi Satpol PP untuk ikut berdampingan bersama dengan aparatur polisi yang sudah bekerja keras luar biasa beberapa waktu terakhir dalam menilai kelayakan pemberian izin keramaian maupun dalam mengawal pelaksanaan di lapangan. Jadi dalam memberikan izin, ini kan sebelum acara dicek rencana operasionalnya, rutenya, speknya, dan sudah ada kejadian di mana dari polisi bilang nggak bisa begini, nggak bisa begini. Ada yang oke tembus, ada yang justru pengelola acaranya nggak mau, kalau kayak begini nggak bisa gitu kan, nggak jadi gitu ya. Tapi mau gimana, itu aturannya. Lalu di lapangan, misalnya mereka melewati jam operasional yang disepakati, ya dibubarkan gitu. Baik, terima kasih Pak Emil. Langsung kita ke Mbak Devi untuk menyimpulkan nih bagaimana seharusnya langkah yang tepat untuk harmonisasi antara masyarakat yang menyukai sebagai budaya lokal dan juga ada yang terdampak mungkin tidak kurang atau setuju dengan sound horeg ini. Kan sepertinya jelas bahwa ini bukan pelarangan tapi pengaturan. Yang artinya pengaturan ini harusnya membawa kenyamanan bagi orang yang membutuhkan ketenangan dan membawa kebahagiaan bagi orang yang membutuhkan hiburan. Nah, ini kan menjadi penting bahwa penyelenggara, kenapa sih selalu harus perlu ada izin kalau kerumunan massa gini. Masyarakat kita tuh masyarakat kolektif, masyarakat ngumpul-ngumpul. Nah, kemarin kan kita juga belajar ada banyak hal dalam praktek kumpul-kumpul yang kalau lagi-lagi tidak diatur
maka potensi pulang membawa air mata, bukannya mata air kebahagiaan, itu bisa terjadi. Nah ini yang kenapa ngelapor itu bukan cuma soal musiknya, lampunya, atau tadi soal aturan alkohol dan sebagainya. Tidak, tapi bagaimana mengatur arus orang. Beberapa saat lalu kita tahu ada banyak sekali kejadian yang juga bukan hanya di Indonesia, catatannya bahkan di negara maju sekalipun itu juga bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi ini satu praktek baik yang artinya ini kan bagian dari yang disebut dengan globalisasi, bagaimana tren global itu kemudian menemukan keasikan lokalnya yang dengan kehadiran media sosial, syiar praktek parade dengan musik ini kemudian pelan-pelan juga menyebar kemana-mana. Dan ini satu hal kegembiraan yang patut kita rayakan, tapi tentunya dengan pengaturan yang melegakan dan membahagiakan semua orang. Sedikit saja Mbak Devi, mungkin dengan aturan ini apakah juga tidak akan mematikan kebudayaan dari Sound Horeg sendiri? Seperti tentu saja tidak, tapi ini akan membuat dia makin tampak baik dan justru makin profesional sehingga bahkan ini bisa menjadi mendunia dan contohnya harus apa? Harus lewat Indonesia. Baik, terima kasih. Kita berharap juga ya akan mendunia seperti bisa jadi Tomorrowland di Indonesia perdana loh ya kan dari Sound Horeg ini. Terima kasih Pak Emil, Mas Bre dan juga Mbak Devi untuk waktunya pada pagi hari ini membahas terkait fenomena Sound Horeg. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi di segmen selanjutnya. Kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda.